Ditalak 3, hanya karena tidak ada lauk di meja makan. Tapi siapa sangka, perempuan ini justru mendapat rezeki yang membuat satu Indonesia terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan dengarkan kisah nyata penuh pelajaran hidup yang bikin hati bergetar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Suara motor tua itu terdengar setiap pagi, berderak pelan menembus kabut tipis di jalan kampung. Motor bebek keluaran tahun 90-an, dengan catnya yang mulai pudar dan spion sebelah kanan yang sudah tak ada, menjadi saksi bisu perjuangan seorang pria bernama Marwan. Setiap pagi, ia berangkat kerja pukul 6:30, mengenakan seragam Satpol PP lusuh dengan kancing atasnya sudah longgar. Namun di matanya, ada semangat yang tak pernah padam, semangat seorang suami yang ingin menafkahi keluarganya, meski dengan gaji pas-pasan sebagai pegawai honorer di kantor pemerintahan daerah. Di rumah kontrakan kecil yang berdinding triplek, Maria, istrinya, sudah bangun sejak adzan subuh. Dengan langkah pelan ia menyiapkan bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal ulek buatan sendiri. Kadang kalau lagi ada rezeki lebih, ia tambahkan telur dadar yang dibagi dua untuk makan siang suaminya. Anak pertama mereka, Raffi, baru berumur 4 tahun. Sedangkan adiknya, Nadia, masih 2 tahun, belum lancar bicara tapi sudah pandai memanggil ayahnya dengan suara manja, "Ayah, ayah kerja, ya." Kalimat kecil itu menjadi penyemangat Marwan setiap pagi sebelum berangkat. Hidup mereka tidak mewah, tapi penuh cinta. Rumah kontrakan sederhana itu seolah hangat dengan tawa anak-anak. Namun, di balik kehangatan itu, ada perjuangan besar yang tak terlihat. Maria setiap hari berkeliling kampung menjajakan gorengan buatan tangannya, tempe, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng. Dengan pikulan kecil di tangan, ia berjalan dari gang ke gang, kadang di bawah terik matahari, kadang di tengah gerimis. Uang hasil jualannya tak seberapa, kadang hanya Rp50.000 sehari. Tapi dari situlah mereka hidup. Kadang malam hari, ketika anak-anak sudah tertidur, Marwan duduk di teras sambil menghitung uang sisa gaji bulan lalu. Gajinya sebagai honorer hanya cukup untuk bayar kontrakan dan beli beras. Untuk susu anak, Maria biasanya mengganti dengan bubur buatan sendiri. Tapi tak sekalipun Maria mengeluh. Ia justru selalu menenangkan suaminya. "Yang penting kita sehat, Bang. Selama bisa makan dan anak-anak senyum, itu sudah cukup," katanya lembut. Marwan hanya terdiam, menatap wajah istrinya yang polos tanpa riasan, namun terlihat sangat tulus. Namun hidup di tengah kesederhanaan seringkali menguji kesabaran. Pernikahan mereka dulu sempat tak direstui oleh orang tua Marwan. Ibunya sempat berkata, "Ngapain nikah sama perempuan kampung yang cuma jualan gorengan? Kamu itu bisa dapat yang lebih." Tapi Marwan bersikeras. Ia mencintai Maria bukan karena rupa atau harta, tapi karena hatinya yang lembut dan pekerja keras. Sejak menikah, ia berjanji akan melindungi dan membahagiakannya, walaupun kenyataannya tidak semudah itu. Setiap kali kontrakan akan habis masa sewanya, Maria selalu lebih dulu cemas. "Bang, uang kontrakan tinggal sebulan lagi," ujarnya lirih. Marwan mengangguk, "Iya, nanti abang cari tambahan kerja. Mungkin jadi kuli malam." Dan benar saja, beberapa kali Marwan ikut proyek kecil bangunan hanya untuk menambah uang sewa rumah. Ia pulang dengan tubuh penuh debu dan tangan kapalan, tapi tetap tersenyum melihat anak-anak yang menunggunya di depan pintu. Di tengah keterbatasan, keluarga kecil itu justru punya kebiasaan indah. Setiap malam minggu, mereka makan bersama di depan rumah sambil melihat bintang. Makanan mereka sederhana, nasi dan gorengan sisa jualan Maria, tapi suasananya selalu penuh syukur. "Bang, kalau nanti abang jadi pegawai tetap, kita beli rumah kecil ya. Biar gak ngontrak terus," kata Maria sambil tersenyum. Marwan mengangguk, memandangi istrinya dengan mata yang basah. "Iya, sayang. Abang janji." Tapi jauh di lubuk hatinya, Marwan sering merasa gagal sebagai kepala keluarga. Teman-temannya banyak yang sudah punya rumah, punya mobil, bahkan ada yang sudah PNS. Sedangkan ia masih honorer dengan penghasilan pas-pasan.
Setiap kali melihat anak-anaknya tertidur di lantai beralas tikar tipis, hatinya terasa ditusuk rasa bersalah. Namun ia selalu menenangkan diri, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu, asal aku sabar. Dan benar, pada suatu pagi, kabar itu datang. Kantor tempat Marwan bekerja mengumumkan pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Saat membaca pengumuman di papan informasi, mata Marwan berbinar. Ia pulang ke rumah dengan wajah penuh semangat, memeluk Maria erat. "Mar, ada pembukaan P3K. Abang mau coba daftar." Maria terkejut, lalu tersenyum bahagia. "Alhamdulillah, Bang. Akhirnya kesempatan itu datang juga." Hari itu, keduanya berdoa lama bersama anak-anak. Di hati mereka, tumbuh secercah harapan baru, harapan akan hidup yang lebih baik, meski jalan ke sana masih panjang dan berliku. Hari itu, pagi terasa berbeda bagi Marwan. Langit biru cerah, suara burung gereja terdengar dari pepohonan, dan angin pagi membawa semangat baru. Di papan pengumuman kantor Satpol PP, tertempel selembar kertas pengumuman besar bertuliskan, "Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, tahun ini." Mata Marwan menatap lekat tulisan itu. Tangannya gemetar, bibirnya tersenyum kecil, dan dalam hatinya muncul harapan yang lama terkubur. Begitu sampai rumah, ia langsung memeluk Maria yang sedang menjemur pakaian di halaman. "Mar, ada kabar baik. Pemerintah buka formasi P3K tahun ini," katanya bersemangat. Maria yang terkejut hampir menjatuhkan jemuran. "Serius, Bam? Alhamdulillah. Abang harus daftar, ini kesempatan besar." Anak-anak mereka, Raffi dan Nadia, ikut tertawa melihat ayah dan ibunya saling berpelukan di halaman kecil itu. Malamnya, rumah kontrakan sederhana itu penuh suasana haru. Marwan duduk di lantai, memeriksa syarat pendaftaran yang panjang, ijazah, SK honorer, surat sehat, hingga daftar riwayat hidup. Maria menyiapkan map bekas berwarna biru dan menulis namanya di depan dengan spidol hitam. Ia membantu suaminya memfotokopi dokumen di warung fotokopian dekat masjid. Uang yang digunakan? Hasil dari penjualan gorengan hari itu. "Gak apa-apa, Bang, buat biaya daftar. Rezeki nanti Allah ganti lagi," ujar Maria sambil tersenyum. Marwan hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, istrinya adalah tulang punggung di balik semua semangatnya. Hari demi hari, Marwan mulai belajar keras untuk menghadapi seleksi. Malam-malamnya ia habiskan membaca materi dan contoh soal P3K yang ia cetak dari internet. Kadang, Raffi duduk di pangkuannya sambil bertanya polos, "Ayah belajar biar jadi orang kaya, ya?" Marwan tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Biar bisa bikin kamu sekolah tinggi, Nak." Di sudut ruangan, Maria hanya diam menatap suaminya dengan bangga. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, tolong mudahkan langkah suamiku. Dia sudah terlalu lama berjuang." Namun perjuangan itu tak selalu mulus. Beberapa teman kantor Marwan sempat mencibir. "Ngapain daftar, Tam? Ribet, saingannya banyak. Honorer kayak kita paling gak kepilih," ucap salah satu rekannya. Marwan hanya tersenyum. Ia tak ingin patah semangat karena omongan orang. Ia percaya, tak ada usaha yang sia-sia. Akhirnya, tibalah hari ujian. Pagi-pagi sekali, Marwan berangkat naik motor tuanya. Maria menyiapkan bekal nasi bungkus dan air putih. Sebelum pergi, Maria menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Bang, jangan gugup ya. Bismillah. Semua akan baik-baik saja." Marwan mengangguk. "Doain abang, Mar. Kalau ini berhasil, abang pengen benerin rumah dan beliin kamu perhiasan kecil, biar gak cuma gelang plastik itu." Maria tertawa pelan, menahan haru. "Gak perlu, Bang. Cukup abang pulang dengan kabar baik." Ujian berlangsung di aula besar kantor pemerintahan. Puluhan peserta duduk berjarak, suasana tegang. Marwan menghela napas panjang sebelum mulai mengerjakan soal. Ia berdoa dalam hati, mengingat wajah istrinya dan tawa anak-anak. Setiap jawaban ia isi dengan penuh keyakinan, seolah setiap huruf adalah doa. Waktu berlalu. Hari pengumuman tiba. Pagi itu Maria menyiapkan sarapan sambil menatap ponselnya. Ia lebih gugup dari suaminya sendiri.
Marwan membuka situs pengumuman di layar kecil handphonenya dengan tangan bergetar. Beberapa detik terasa seperti selamanya, hingga akhirnya muncul tulisan itu, lulus. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Maria dengan mata berkaca-kaca. Mar, abang lulus. Alhamdulillah, Mar, abang lulus. Tangis haru pecah. Maria langsung memeluk suaminya erat, air mata jatuh di pundak Marwan. Anak-anak ikut bersorak, tak tahu apa artinya, tapi ikut bahagia melihat kedua orang tuanya menangis sambil tertawa. Hari itu, rumah kontrakan kecil mereka penuh kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang. Maria menggoreng pisang keju dan mengundang tetangga dekat untuk ikut syukuran kecil. Semuanya ikut senang, berkata bahwa Maria beruntung punya suami yang gigih dan tak mudah menyerah. Marwan duduk di pojok ruangan, memandangi keluarganya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, doa-doa panjangnya terjawab. Malam itu, setelah semua tertidur, ia menatap langit-langit rumah dan berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah. Ini bukan cuma rezekiku, tapi juga hadiah untuk Maria yang tak pernah lelah mendampingi." Namun tak ada yang tahu, di balik kebahagiaan itu, ujian baru sedang menunggu, ujian yang akan mengubah segalanya dalam hidup mereka. Hari-hari setelah pengumuman kelulusan P3K itu terasa begitu hangat di rumah kecil Maria dan Marwan. Wajah Marwan selalu berbinar, seolah beban hidupnya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia kini berangkat kerja dengan langkah yang lebih ringan. Di dalam hati, ia berkata, "Sebentar lagi, statusku berubah. Aku akan jadi pegawai pemerintah." Bukan hanya soal jabatan, tapi rasa bangga karena akhirnya bisa membuat Maria tersenyum lebih tenang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang diam-diam membuat Marwan gelisah. Pelantikan P3K dijadwalkan 3 minggu lagi. Semua pegawai yang akan dilantik diwajibkan memakai seragam resmi, kemeja putih, celana kain hitam, dan sepatu pantofel. Masalahnya, Marwan tidak punya seragam seperti itu. Kemeja putihnya hanya satu, itu pun sudah kekuningan di bagian kerah. Sepatu pantofelnya sudah lama rusak dan dijahit berkali-kali. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Marwan duduk termenung di ruang tamu yang sempit. Ia menatap uang di dompetnya, hanya tersisa Rp120.000. Sementara harga seragam baru bisa mencapai ratusan ribu. Ia menghela napas panjang. Tiba-tiba Maria datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Abang kenapa? Kok diam aja?" tanyanya lembut. Marwan menatap istrinya sejenak, lalu berkata lirih, "Mar, abang belum punya uang buat beli seragam pelantikan. Gaji bulan depan baru cair, sementara acaranya sebentar lagi." Maria tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Abang tenang aja. Biar Mar bantu, ya." Marwan menatap heran. "Tapi dari mana, Mar? Uang jualan juga belum banyak." Maria berdiri, masuk ke kamar, lalu keluar sambil membawa sebuah celengan keramik kecil bergambar bunga yang sudah usang. Celengan itu selalu ia sembunyikan di bawah lemari pakaian. "Ini, Bang, tabungan Mar dari hasil jualan gorengan. Sedikit-sedikit, dari uang receh setiap hari. Kadang 1.000, kadang 2.000. Gak banyak, tapi mungkin cukup buat beli seragam abang." Marwan terdiam. Ia memandangi celengan itu dengan tatapan haru. Tangannya gemetar saat Maria meletakkannya di meja. "Abang, mau pecahin sekarang?" Maria mengangguk sambil tersenyum. "Iya, biar gak kepikiran." Dengan hati-hati, Marwan mengambil palu kecil dan memukul pelan bagian bawah celengan itu. Perang. Suara pecahan keramik terdengar pelan, tapi di dalamnya seolah ada suara cinta yang pecah jadi berkeping-keping pengorbanan. Koin-koin dan lembaran uang kecil berjatuhan di meja. Maria dan Marwan menghitung bersama, 5.000, 10.000, 20.000, hingga terkumpul hampir Rp350.000. Jumlah yang mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi mereka terasa seperti berkah besar. Marwan menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Mar, kamu tabungin ini dari kapan?" Maria tertawa kecil, "Udah lama, Bang. Dari waktu abang bilang pengen beli sepatu buat kerja, tapi belum sempat. Jadi Mar terusin nabung." Air mata Marwan menetes. Ia menggenggam tangan Maria erat-erat.
Terima kasih, Mar. Abang gak tahu harus ngomong apa. Kamu istri yang luar biasa. Maria hanya tersenyum lembut. Abang gak usah berterima kasih. Ini semua buat keluarga kita. Keesokan harinya, Maria menemani Marwan ke pasar. Mereka membeli kemeja putih, celana kain hitam, dan sepatu pantofel sederhana. Maria bahkan menawar harga dengan cermat, seperti biasa. Pak, kurangin dikit ya, ini buat acara penting suami saya, ujarnya dengan mata berbinar. Penjual itu tersenyum dan memberikan potongan harga kecil. Saat Marwan mencoba seragamnya di kios kecil itu, Maria menatapnya dengan bangga. Bang, ganteng banget. Kayak pejabat, ujarnya sambil tertawa. Marwan ikut tertawa, meski matanya basah. Pejabat gorengan mungkin, candanya. Sore itu, mereka pulang membawa kantong plastik berisi seragam baru. Setiba di rumah, anak-anak menyambut dengan teriakan riang. Raffi langsung berlari menghampiri ayahnya. Yah, ayah jadi pegawai beneran ya? Ayah hebat. Marwan memeluk anaknya erat, lalu menatap Maria dengan tatapan lembut. Kalau bukan karena ibumu, ayah gak akan sampai sini. Malamnya, Marwan berdiri di depan cermin kecil, mengenakan seragam barunya. Kemeja putih itu tampak pas di tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya lama, lalu tersenyum. Di belakangnya, Maria berdiri sambil membawa setrika dan melipat sisa kain. Bang, nanti waktu pelantikan jangan lupa senyum ya. Biar kelihatan percaya diri. Marwan menoleh, tersenyum kecil. Senyum abang udah ada yang bikin, Mar. Maria tertawa kecil. Dalam keheningan malam itu, hanya ada dua orang yang saling percaya, meski mereka belum tahu badai besar akan segera datang. 3 hari sebelum hari pelantikan, awan mendung mulai menggantung di langit rumah kontrakan itu. Marwan pulang dalam keadaan lelah dan lapar. Ia berharap menemukan makan malam yang hangat di meja, tapi sore itu Maria kehabisan bahan lauk. Yang tersisa hanya nasi putih. Dan dari kejadian sederhana itulah, takdir rumah tangga mereka mulai berubah selamanya. 3 hari menjelang pelantikan, suasana rumah kontrakan itu tampak tenang di luar, tapi di dalam, ada letupan kecil yang siap menyala kapan saja. Maria sedang menjemur pakaian di halaman sempit, sementara Marwan baru pulang dari kantor dengan wajah kusut dan tubuh lelah. Cuaca panas, lalu macet di jalan, dan rasa lapar yang menekan perut membuat emosinya memuncak tanpa alasan jelas. Ia masuk ke dapur, membuka tudung saji, lalu diam sesaat. Hanya ada sepiring nasi tanpa lauk. Tidak ada sayur, tidak ada gorengan, bahkan sambal pun tidak. Marwan menatap meja itu dengan tatapan kosong, lalu menegakkan badannya. Mar, kamu gak masak apa-apa? Suaranya berat menahan emosi. Maria menoleh dari halaman, dengan wajah kelelahan. Abang? Mar belum sempat. Minyak goreng habis, uang hasil jualan baru mau Mar ambil ke warung. Nanti sore Mar masak ya, sabar dulu ya bang. Tapi kata-kata lembut itu justru membuat bara di dada Marwan menyala. Setiap hari alasan. Gaji abang belum juga cair, terus kamu gak bisa atur uang? Ini rumah kaya gak keurus. Maria terdiam. Hatinya tercekat. Ia menatap suaminya, menahan air mata yang hampir jatuh. Abang? Mar udah berusaha. Mar jualan dari pagi, tapi tadi ada gorengan sisa banyak gak laku. Mar cuma pengen nambahin lauk nanti sore biar abang makan enak. Namun Marwan, yang sudah dikuasai emosi, tak mau mendengar. Ia menendang kursi hingga terjatuh, suaranya menggelegar di rumah kecil itu. Raffi dan Nadia yang sedang bermain di pojok ruangan terkejut dan menangis ketakutan. Diam, bentak Marwan. Tapi tangisan mereka justru makin keras. Maria segera memeluk kedua anaknya, menenangkan mereka sambil terisak. Abang, jangan marah di depan anak-anak, tolong, tapi kata-kata itu malah menambah api dalam dada Marwan. Jangan ngatur-ngatur abang. Kamu tuh istri gak tahu diri. Abang kerja banting tulang tiap hari, kamu malah bikin rumah kayak kapal pecah. Gak becus jadi istri. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menancap di dada Maria. Air matanya menetes pelan. Selama ini ia selalu sabar, selalu mendukung, selalu mendoakan. Tapi malam itu, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba bicara pelan, Bang,
jangan ngomong gitu. Semua yang Mar lakuin demi abang, demi anak-anak, namun Marwan memotong kalimatnya dengan suara keras, cukup. Abang udah capek. Kalau kamu gak bisa jadi istri yang baik, mending kita sudahi aja semua ini. Ruangan mendadak hening. Maria memeluk anak-anaknya semakin erat. Astagfirullah, Bang, jangan ngomong sembarangan, tapi Marwan sudah terbakar amarah, kehilangan kendali. Di tengah napas terengah dan mata yang merah, ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia Maria runtuh seketika. Aku talak kamu. Talak 3. Suara itu menggema di ruangan kecil itu seperti petir yang menyambar jiwa. Maria terpaku. Tangannya gemetar, matanya kosong. Air matanya jatuh tanpa suara. Anak-anak menangis semakin keras, tapi suara mereka seolah lenyap di telinga Maria. Hatinya hancur berkeping-keping, namun tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap suaminya yang kini berdiri memunggunginya, pria yang dulu ia bantu bangkit dari nol, pria yang kini berubah seketika karena sepiring nasi. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Marwan akhirnya duduk, menunduk, wajahnya mulai menyesal. Tapi egonya lebih besar dari penyesalannya. Maria berdiri perlahan, menatap suaminya dengan mata merah yang masih menyisakan air mata. Kalimat abang barusan, gak bisa diambil lagi. Marwan tak menjawab. Ia hanya diam, menunduk dalam bisu. Sementara Maria berjalan ke kamar, mengemasi beberapa pakaian anak-anak, dan menyiapkan tas kecil. Malam itu, ia tidur bersama anak-anak di lantai tanpa bicara sepatah kata pun. Marwan duduk di luar, memandangi langit tanpa bintang, mendengarkan suara jangkrik yang terdengar seperti ejekan bagi hatinya yang resah. Ia tahu ia salah, tapi gengsinya menahannya untuk minta maaf. Pagi harinya, Maria berpamitan. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak memohon. Ia hanya menatap Marwan dengan tenang. Abang, Mar pamit. Terima kasih udah pernah sayang sama Mar. Jaga diri baik-baik. Marwan hanya diam, lidahnya keluh. Ia menatap Maria yang berjalan keluar sambil menggendong Nadia dan menggandeng Raffi. Tetangga-tetangga yang melihatnya ikut meneteskan air mata. Salah satu ibu merekam kepergian itu dengan ponselnya, karena tak tahan melihat perempuan sebaik Maria pergi dalam diam membawa anak-anak kecilnya. Siapa sangka, rekaman sederhana itu kelak akan mengubah hidup Maria, dan membuka jalan rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu langit tampak sendu, seperti ikut merasakan luka hati seorang Maria. Ia duduk di teras rumah orang tuanya di kota sebelah, mengenakan daster sederhana dengan rambut yang masih basah setelah mandi. Di sampingnya, Raffi dan Nadia bermain mobil-mobilan bekas yang dibelikan kakeknya. Sudah 3 hari berlalu sejak perpisahannya dengan Marwan. Namun rasa sesak di dada Maria belum juga surut. Ia masih teringat jelas kalimat talak itu, masih bisa mendengar suara keras Marwan menggema di telinganya. Tapi di antara air mata dan kesedihan, Maria tetap mencoba tegar. Ia memeluk anak-anaknya setiap malam dan berdoa, agar mereka tak pernah kekurangan kasih sayang walau tanpa ayah di sisi. Tanpa sepengetahuannya, video perpisahan yang direkam oleh tetangganya kini sudah tersebar luas di media sosial. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan Maria berjalan keluar dari rumah kontrakan sambil menggendong anak, wajahnya sendu namun tegar, disertai caption. Ibu ini ditalak 3 oleh suaminya yang baru diangkat jadi P3K, padahal dialah yang berjuang membeli seragam suaminya dari hasil jualan gorengan. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan orang. Komentar demi komentar mengalir, ribuan doa, dukungan, dan empati membanjiri. Aku nangis nonton ini, semoga ibu ini diberi rezeki yang banyak. Wanita hebat. Dunia belum berakhir, Bu Maria. Masya Allah, sabar ya Bu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nama Maria tiba-tiba viral di seluruh Indonesia. Orang-orang mulai mencari tahu siapa dia. Media online menulis berita tentangnya. Sampai suatu pagi, handphone Maria berdering. Assalamualaikum, ini dengan Ibu Maria? Kami dari salah satu stasiun televisi, boleh kami wawancara? Maria sempat tertegun. Ia tak menyangka kisah pilunya akan sejauh ini. Awalnya ia ragu, tapi atas izin orang tuanya, ia pun bersedia. Hari itu, tim televisi datang membawa kamera dan mikrofon.
Maria bercerita dengan suara lirih tapi penuh ketulusan, bagaimana ia menabung recehan untuk membeli seragam suaminya, dan bagaimana ia tetap mendoakan mantan suaminya meski hatinya hancur. Ketika tayangan itu muncul di televisi nasional, air mata penonton pecah di seluruh negeri. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah orang tuanya. Warga berkerumun, dan dari dalam keluar seorang pria dengan pakaian rapi, bupati setempat. Ia datang tanpa banyak protokol, hanya ditemani ajudannya. Dengan senyum hangat, ia menyalami Maria. "Saya ikut prihatin dengan apa yang ibu alami. Tapi saya juga bangga, karena ibu contoh nyata perempuan tangguh. Saya ingin bantu sedikit, semoga bisa jadi awal baru," ucapnya sambil menyerahkan amplop tebal berisi bantuan uang tunai dan janji modal usaha dari Pemkab. Maria terisak, menunduk, mencium tangan sang bupati. "Terima kasih, Pak. Saya tidak menyangka masih banyak orang baik di dunia ini." Warga sekitar ikut menitikkan air mata menyaksikan momen itu. Kabar kedatangan bupati membuat banyak orang makin terharu dan kagum pada Maria. Tak lama setelah itu, datang tamu istimewa lainnya, seorang perempuan berparas anggun dengan pakaian elegan, dikawal 2 asisten. Ia adalah seorang crazy rich dari daerah tersebut, pengusaha sukses yang dikenal dermawan. Namanya Maya Sasmita. "Maria, saya tahu kisahmu dari media. Saya juga dulu pernah susah, dan saya tahu rasanya ditinggalkan saat kita sedang berjuang. Saya ingin kamu bangkit," ucapnya lembut sambil menggenggam tangan Maria. Maya lalu menyerahkan 1 tas kecil berwarna coklat. "Saya kasih modal untuk memulai usaha. Pakailah untuk masa depan kamu dan anak-anakmu." Maria membuka tas itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa ikat uang tunai. Jumlahnya besar, jauh lebih banyak dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Ya Allah, seumur hidup saya belum pernah megang uang sebanyak ini," katanya dengan suara bergetar. Maya tersenyum dan memeluknya. "Gunakan dengan baik, Maria. Jangan takut memulai dari awal. Kamu sudah buktikan kamu bisa bertahan." Maria menangis dalam pelukan perempuan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa selain bersyukur. Hari itu, ia bersujud di lantai rumah orang tuanya, menangis dan mengucap syukur atas keajaiban yang datang setelah badai. Kini Maria bukan lagi perempuan yang ditinggalkan dengan air mata. Ia menjadi simbol kekuatan dan keikhlasan bagi jutaan orang. Dari kesedihan datang keberkahan, dari kehilangan datang pertolongan. Dan mungkin, seperti kata banyak orang di kolom komentar videonya, ketika manusia menutup pintu untukmu, Allah membuka jendela yang lebih indah. Hari-hari berlalu cepat. Setelah kisahnya viral dan bantuan berdatangan, hidup Maria mulai berubah. Namun perubahan itu bukan datang dalam bentuk keajaiban instan, melainkan seperti aliran air yang semakin lama semakin deras, mengisi setiap celah kehidupannya yang dulu kering. Video kisahnya di televisi nasional rupanya menjadi pintu besar yang membuka berbagai kesempatan. Stasiun-stasiun TV besar berlomba-lomba mengundang Maria sebagai bintang tamu dalam acara talk show. Bahkan, para podcaster terkenal di Jakarta mulai menghubungi tim media lokal di daerah Maria, meminta kontaknya langsung. Awalnya Maria menolak dengan halus. Ia merasa malu dan belum terbiasa bicara di depan kamera. Tapi dorongan dari orang tua, tetangga, dan teman-teman barunya membuat ia berani mencoba. "Mar, kamu kan cuma perlu jadi diri sendiri. Ceritakan aja perjuangan kamu, itu sudah cukup menginspirasi banyak orang," kata ibunya lembut. Maka pada suatu pagi, Maria berangkat ke Jakarta untuk pertama kalinya. Ia naik pesawat atas biaya salah satu stasiun TV nasional yang menanggung semua akomodasi. Dalam perjalanan, ia duduk di dekat jendela, menatap awan sambil berbisik pelan. "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU." Setibanya di Jakarta, ia disambut tim produksi acara dengan ramah. Mereka menyiapkan hotel, baju, dan make-up untuk penampilan Maria. Saat duduk di ruang tunggu studio, jantungnya berdebar kencang. Tapi begitu lampu kamera menyala, wajahnya yang teduh dan suaranya yang tulus membuat semua orang terpikat. "Bu Maria, bagaimana rasanya ditinggalkan setelah berjuang untuk suami?" tanya pembawa acara. Maria tersenyum kecil,
menatap kamera dengan mata berkaca-kaca. Saya sedih, iya, tapi saya lebih takut kehilangan sabar. Karena saya yakin, kalau sabar gak akan rugi. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Penonton di studio pun spontan bertepuk tangan. Banyak yang menitikkan air mata. Acara itu viral. Dalam semalam, nama Maria kembali trending di media sosial. Banyak artis, influencer, dan tokoh publik memposting cuplikan wawancaranya dengan caption, "Perempuan luar biasa. Dari jualan gorengan jadi inspirasi bangsa." Setelah itu, undangan demi undangan datang bertubi-tubi. Podcast-podcast terkenal seperti Ngobrol Bijak, Cerita Hidup Kita, dan Suaraku Untukmu memanggilnya sebagai narasumber. Maria duduk bersama host ternama, bercerita dengan suara lembut yang menenangkan jutaan penonton. Salah satu podcaster bahkan memberinya amplop tebal seusai wawancara. "Ini bukan bayaran, Bu Maria. Ini bentuk apresiasi dari kami," ucap sang host. Maria terkejut. Ia membuka amplop itu di mobil dan tak kuasa menahan tangis, di dalamnya terdapat uang senilai puluhan juta rupiah. "Ya Allah, dari mana semua ini datang? Dulu saya cuma jualan gorengan keliling." Setiap minggu, Maria diundang ke kota yang berbeda. Kadang ke Bandung, kadang ke Surabaya, lalu balik lagi ke Jakarta. Semua biaya ditanggung. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi, dibelikan oleh sponsor, dan selalu membawa dua anaknya yang kini ikut bahagia melihat ibunya tersenyum setiap hari. Namun yang paling indah, bukan uang atau ketenaran yang ia rasakan, melainkan rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya. Dulu, ia hanya perempuan kampung yang merasa tak berarti. Sekarang, ia menjadi suara bagi ribuan ibu di luar sana yang senasib dengannya. "Kalau saya bisa bangkit, kalian juga pasti bisa," katanya setiap kali menutup wawancaranya. Dari hasil wawancara, podcast, dan kerja sama iklan kecil-kecilan, Maria kini bisa membeli rumah sederhana di kota tempat ia dulu hanya numpang tinggal. Ia juga membuka usaha gorengan modern dengan nama Maria Fried, lengkap dengan logo wajahnya yang tersenyum di papan toko. Para pelanggan datang setiap hari, sebagian besar karena ingin bertemu langsung dengan ibu viral yang sabar itu. Dan benar, rezeki Maria mengalir seperti hujan deras tanpa henti. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk anak-anak yatim dan janda miskin. "Kalau dulu saya tahu rasanya susah, sekarang saya mau orang lain ngerasain bahagia juga," ujarnya tulus. Pada suatu malam, Maria duduk di beranda rumah barunya. Anak-anaknya tertidur pulas di kamar, dan langit tampak cerah penuh bintang. Ia menatap ke atas dan tersenyum, meneteskan air mata bahagia. "Dulu aku kehilangan, tapi ternyata yang hilang itu cuma sementara. Yang datang setelahnya jauh lebih indah." Dari perempuan sederhana yang ditalak di dapur sempit, kini Maria menjadi sosok inspiratif yang disegani. Kisahnya bukan sekadar kisah viral, tapi bukti nyata bahwa setiap luka bisa berubah menjadi berkah, jika kita sabar, ikhlas, dan percaya bahwa setiap air mata akan diganti dengan hujan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hidup memang misteri. Tak selalu yang kita perjuangkan akan tinggal di sisi kita, dan tak selalu kehilangan berarti akhir segalanya. Maria telah membuktikannya. Dari seorang istri yang ditinggalkan dengan dua anak kecil, dari perempuan sederhana yang harus menabung recehan untuk membeli seragam suaminya, kini ia berdiri tegak sebagai sosok inspirasi bagi jutaan orang. Ia tak lagi menangis karena luka, melainkan tersenyum karena kebesaran Tuhan yang nyata. Setiap langkah Maria hari ini adalah cerminan dari keteguhan hati yang tak pernah padam. Ia tidak membalas dendam dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan dan ketulusan. Ia tidak mengeluh kepada manusia, tapi berdoa kepada Allah yang Maha Pembalas kebaikan. Kini, Maria dikenal sebagai simbol perempuan tangguh. Ia membuka usaha sendiri, membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang utuh, dan menebarkan inspirasi ke seluruh penjuru negeri. Dan siapa sangka, kisah yang dulu berawal dari air mata kini menjadi hujan rezeki dan cinta yang tak ada habisnya. Dalam setiap wawancaranya, Maria selalu menutup dengan satu kalimat yang kini viral di media sosial. "Kalau kamu sedang jatuh, jangan takut. Kadang Allah sengaja menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi." Sahabat semua, dari kisah Maria kita belajar,
bahwa keikhlasan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu mengubah air mata menjadi mutiara. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, selama kita masih percaya pada pertolongan Tuhan. Kalau kamu tersentuh dengan kisah luar biasa ini, jangan lupa ya. Klik tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Like dan share video ini supaya lebih banyak orang terinspirasi. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran yang kamu dapat dari kisah Maria hari ini. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, kisah yang membuktikan bahwa Tuhan selalu punya cara indah untuk membalas setiap kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.